seluruh jajaran Bakom yang hadir, yang saya hormati, yang mau para dirjen dari Kemendikbud sambil nunggu Pak Menteri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya dari media, termasuk new media. Pada kesempatan ini saya diminta untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan sekolah rakyat dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Setiap mengawali penjelasan tentang sekolah rakyat, saya selalu mengutip pidato Bapak Presiden pada 20 Oktober 2025. Sekolah rakyat kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Biasanya miskin, kita harus berani merubah. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan, dan orang yang paling bawah ini, mereka yang paling tidak dilihat. Mereka bisa digolongkan sebagai the invisible people. Seringkali kita tidak melihat dan merasakan penderitaan mereka. Inilah pidato Bapak Presiden yang mencerminkan keinginan kuat untuk merealisasikan mandat konstitusi, khususnya pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir, miskin, dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. Tentu ada undang-undang turunannya yang menuntun bagaimana pemerintah harus memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dan seharusnya dipelihara oleh negara. Teman-teman, apa yang disampaikan Bapak Presiden kemudian tergambar di dalam RPJMN yang merupakan representasi tindak lanjut cerminan dari visi misi Bapak Presiden. Inilah kira-kira pendekatan yang diambil. Yang pertama adalah pendekatan untuk mengurangi pengeluaran keluarga, meningkatkan penghasilan, dan yang terakhir adalah memutus mata rantai kemiskinan lewat jalan yang teruji dan terpuji, yaitu pendidikan. Bansos itu adalah pendekatan yang pertama, mengurangi pengeluaran keluarga. Yang kedua, meningkatkan pendapatan lewat program pemberdayaan, dan Presiden menunjukkan komitmennya sungguh-sungguh dengan pemberdayaan ini lewat pembentukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk pertama kalinya selama Indonesia merdeka. Ini adalah komitmen Presiden yang luar biasa agar bansos tidak hanya orang dimotivasi, tapi justru bansos bagi usia produktif harus punya semangat untuk berdaya menjadi lebih mandiri. Dan yang ketiga adalah mencegah transmisi kemiskinan lewat pendidikan. Salah satunya untuk kelompok rentan adalah hadirnya sekolah rakyat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa sekolah rakyat ditujukan kepada kelompok rentan. Kelompok yang dalam didesain itu di desil 1 dan desil 2. Bahwa di tahun 2025 dimulai sekolah rakyat dan menampung lebih dari 15.000 siswa waktu itu, dan kita lihat seperti ini profil keluarga siswa yang sekarang existing sedang berada di sekolah rakyat. Kondisi existingnya bisa disampaikan ini untuk supaya kita bisa paham. Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai buruh atau tenaga harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah.
65% keluarga memiliki tanggungan di atas 4 orang. Sementara riwayat pendidikannya adalah 454 siswa tidak atau belum pernah sekolah, 298 siswa putus sekolah, sebagian siswa bahkan sudah bekerja dan mencari nafkah. Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal, sebagian lagi mereka mengalami KDRT. Inilah sedikit saja profil tentang siswa-siswa yang ada di sekolah rakyat. Lanjut. Ini salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Duren Sawit, nggak jauh dari sini, ya Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ya angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskap. Ini juga tidak rekayasa, ini juga di luar dugaan kami, ya. Tiba-tiba ini Al-Jabar namanya, angkat tangan dan pingin maju. Kemudian spontan dia menyatakan, nama saya Al-Jabar, panggilannya Al, saya usia 12 tahun tapi saya belum pernah sekolah. Ini salah satu profil yang nanti akan sekolah di sekolah rakyat. Ayahnya sudah meninggal, lengkap di situ rumahnya juga kelihatan masih menumpang status rumahnya, dan ditemukan pada saat berada di lampu merah. Siswa sekolah rakyat setelah mendapatkan penetapan dari kepala daerah. Jadi setiap yang sekolah di sekolah rakyat harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan ditetapkan oleh kepala daerah. Tahun ini target siswa baru yang akan diterima pada penerimaan siswa baru bulan Juli yang akan datang 2026, alokasi kami itu 32.000 lebih siswa. Sehingga tahun ini nanti akan ada lebih dari 46.000 siswa di sekolah rakyat. Tahun depan insya Allah sudah 100.000 siswa. Tahun berikutnya kita alokasikan 200.000 lebih di tahun 2028. 2009 udah hampir 400.000 dan insya Allah di tahun 2030 ini nanti sudah mencapai 500.000 siswa. Inilah target kami ke depan sesuai arahan Bapak Presiden, di mana setiap kabupaten dan kota sekurang-kurangnya memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat yang menampung lebih dari 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA. Bagaimana diketahui sekolah ini adalah sekolah rakyat dan rancangan gedung permanennya sebagaimana gambar berikut ini. Ini bukan hanya gedung, tapi tempat melukis masa depan. Iya ya, ini gedung permanennya ya. Nah, ini tempat operasi kita sudah sering saya sampaikan 166 titik sekolah rakyat dengan menggunakan gedung sementara. Jadi ini menggunakan gedung sementara. Sementara sekarang ini existing sedang dibangun sekolah rakyat di 93 titik. 69 akan selesai pada bulan Juni, 24 sisanya selesai sebagian tetapi bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja. Ini yang dikerjakan adalah Kementerian PU. Sementara itu ada atas arahan Presiden ada tambahan 10 lokasi rintisan tambahan di Jakarta dan sekitarnya. Ada tambahan lagi
10 titik yang menggunakan gedung-gedung sementara. Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian. Ini ada gedung-gedung sementara yang kita gunakan untuk menambah sekolah rintisan. Kita merancang bersama Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya, sesuai arahan Bapak Presiden. Berikutnya ini adalah perkembangan fisik, akademik, dan mental siswa sekolah rakyat. Pak Muhammad Kodari yang saya hormati bersama teman-teman, alhamdulillah setelah lebih dari 9 bulan beroperasi, berat badan dan tinggi badan meningkat. Masalah-masalah kesehatan ketika siswa sekolah rakyat masuk itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muhammad Kodari tadi. Jadi ada masalah anemia, ada masalah kurang berat badan, ada masalah gigi, ya, ada masalah-masalah diabetes, dan juga beberapa masalah-masalah, mohon maaf bukan diabetes, ada masalah bukan diabetes, saya koreksi ya, ada masalah-masalah yang memang dialami oleh anak-anak kita, anak-anak siswa sekolah rakyat pada saat pertama kali masuk, diantaranya adalah kurang berat badan, sebagian lagi ada yang kelebihan berat badan, ada juga masalah kurang darah. Ya. Hasilnya ini setelah 9 bulan, berat badan dan tinggi badan meningkat, kemudian kebugaran membaik, angka anemia menurun, dan sekarang tidak mudah mengantuk. Ini terlihat sederhana tetapi sangat mendasar. Anak yang sehat memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Perlu saya sampaikan bahwa sekolah rakyat tidak ada tes akademik. Yang ada adalah cek kesehatan dan memenuhi syarat administrasi sebagai keluarga rentan yang berada di desil 1 atau desil 2, dan setelah itu dilakukan asesmen, dialog dengan orang tuanya lewat penjangkauan, ditetapkan oleh kepala daerah, dan setelah itu baru kita terima sebagai siswa sekolah rakyat. Ada perubahan mental karakter sebagai bekal kehidupan siswa sekolah rakyat. Ini perkembangannya Pak Kodari. Anak-anak menjadi lebih disiplin, lebih lembut dalam bersikap, lebih percaya diri dan positif, semakin mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga mewawancarai para orang tuanya tentang perkembangan putra-putrinya yang berada di sekolah rakyat. Semua pendapat orang tua kami catat, beberapa di antaranya merasa anaknya sekarang lebih rajin ibadah, disiplin dan tanggung jawab, ada semangat membantu orang tua, bangun lebih pagi, tidak kecanduan HP, percaya diri, tidak lagi suka menyendiri, dan beda dengan sebelumnya. Ini yang kami dapatkan dari pendapat para siswa sekolah rakyat, orang tua siswa sekolah rakyat. Tentu sekolah rakyat tidak hanya mengubah satu anak, ia memulihkan harapan dalam satu keluarga. Mengapa? Karena siswa sekolah rakyat ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Ini Pak Kodari perlu saya sampaikan, ini adalah miniatur pengentasan kemiskinan yang diintervensi dengan program-program strategis yang lain. Jadi anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya nanti dibantu dengan program-program renovasi agar rumahnya lebih layak huni dari program strategis presiden yang lain. Orang tuanya masuk program pemberdayaan, salah satu diantaranya lewat Koperasi Desa Merah Putih. Anggota Koperasi Desa Merah Putih, orang tua siswa juga dapat mengikuti pemberdayaan yang ada di sana, mendapatkan bansos lengkap, kemudian dapat PBI JKN. Harapannya anaknya nanti lulus, orang tuanya juga naik kelas, menjadi keluarga yang lebih mandiri, tidak lagi bergantung pada itu. Kira-kira
gambaran tentang bagaimana sekolah rakyat ini menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Kemudian yang juga kami sampaikan adanya perubahan ya akademik di lingkungan sekolah rakyat. Tahun ini, tahun pertama ini kita akan meluluskan 453 siswa sekolah rakyat. Ini adalah anak-anak yang sudah di asesmen, dilakukan pendampingan, dinilai sudah bisa mengikuti ujian akhir di tingkat SMP, SD maupun SMA. Saya ulang, di tingkat SD, SMP maupun SMA. Ya, ada 329 SD, 113 SMP dan 11 siswa tingkat SMA. Dari 11 itu kita sudah lakukan pendekatan, bimbingan, kita ajak bicara, 5 diantaranya ingin kuliah, 4 ingin menjadi TNI, dan 2 orang masih belum menentukan kuliah. Ini perlu kita sampaikan karena sesuai arahan Presiden, setiap lulusan sekolah rakyat harus menempuh 2 jalur. Jalur pertama adalah meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi di tingkat universitas, atau yang kedua menjadi pekerja terampil, apakah bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini adalah pilihan bagi siswa sekolah rakyat yang lulus di tingkat SMA. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini prestasi Pak Kodari yang bisa saya laporkan sampai hari ini. Ada 1 anak siswa sekolah rakyat berprestasi tingkat internasional. Kemudian ada 162 siswa sekolah rakyat berprestasi tingkat nasional, baik di bidang STEM, ya, sains, teknologi, engineering, dan matematika, maupun di bidang sosial dan bahasa. 87 siswa sekolah rakyat berprestasi di tingkat provinsi, dan 75 siswa sekolah rakyat itu di tingkat kabupaten kota. Inilah saya kira laporan capaian perkembangan siswa sekolah rakyat dengan harapan Pak Kodari. Ini yang lagi rame di sekolah rakyat ini, boleh nggak kami sampaikan ke kalian karena ini menyangkut pengadaan dan barang jasa di lingkungan sekolah rakyat. Iya, nanti kalau ada pertanyaan jadi enak kan, supaya, karena kalau sepotong-sepotong nanti jadi saya khawatirnya itu apa ya, iya nanti jadi salah paham. Saya terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan satu pendapat, usulan, kritik, saran, koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekolah rakyat. Itu saya ucapkan terima kasih dulu dan kami apresiasi, ya, sehingga ini bisa jadi bahan evaluasi, jadi bahan perbaikan ke depan. Sebagaimana diketahui, sekolah rakyat adalah sekolah berasrama, ya, di mana makan, minum disediakan oleh negara melalui APBN, dan yang kedua seragam juga dicukupi, baik itu seragam alma mater, seragam sekolah harian atau sekolah seperti biasanya, dan lain termasuk sepatu. Tentu sesuai ketentuan berbagai hal yang dibutuhkan itu ada yang harus melalui proses lelang. Salah satu contoh adalah proses pengadaan sepatu PDL siswa SMA dan SMP di sekolah rakyat. Ini sebagai contoh aja. Ya, ini sebagai contoh. Karena yang viral kemarin itu beritanya tentang pengadaan sepatu di sekolah rakyat, tapi fotonya saya sedang bersama Bu Khofifah
menyerahkan sepatu untuk siswa sekolah rakyat di Malang, Jawa Timur, di mana sepatu itu adalah pemberian dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat Jawa Timur. Jadi memang ini program khususnya Ibu Gubernur untuk siswa sekolah rakyat di Jawa Timur. Bukan sepatunya Kementerian Sosial ya Pak? Bukan sepatu yang dari Kementerian Sosial. Beda barang. Tapi saya sebelum menjelaskan ke hal yang foto itu, ini ada beberapa proses yang kami jelaskan supaya nanti, nah ini fotonya ini ya, nah ini. Jadi ini beda sekali, ini foto saya, ini foto, ini adalah bantuan Bu Khofifa. Jadi Bu Khofifa punya perhatian yang luar biasa juga kepada siswa sekolah rakyat sehingga menambah sepatu siswa sekolah rakyat khusus di Jawa Timur. Dan ini memang langsung dari Ibu Khofifa. Saya kebetulan berada di sana sehingga saya ikut serah. Sementara yang rame itu yang diberitakan ada fotonya nggak kira-kira, supaya ini ada pembeda langsung dulu ya. Gambarnya ada. Ini ada sepatu yang kita adakan, sepatu yang apa itu untuk PDL. Nah ini sepatu PDL. Ya, jadi ini, oke, itu kita nanti bisa disampaikan. Tentu lelang itu terbuka, bisa diikuti oleh siapapun dari mulai penganggaran itu atau mulai dari lelang sampai nanti ada pemenangnya bisa diikuti dan bisa dilihat secara langsung. Nah, sebelum menetapkan pagu, jadi ini ada pagu anggaran. Jadi ada pagu anggaran terlebih dulu. Proses perencanaan anggaran menentukan seluruh kebutuhan operasional sekolah rakyat merupakan harga perkiraan tertinggi. Mekanismenya ada benchmarking ke Taruna Nusantara, SMA JT Arsa, dan juga cek e-katalog. Memperhatikan jumlah siswa, distribusi, standar harga, lalu kemudian dibahas bersama dengan penguasa pengguna anggaran. Jadi PA itu pengguna anggaran, KPA itu kuasa pengguna anggaran unit pengusul. Dibahas bersama Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Irjen, dan DJA Kementerian Keuangan. Jadi proses menentukan pagu ini sebenarnya tidak berlaku di Kementerian Sosial, tapi ini hampir tentu berlaku di semua kementerian. Jadi kita menetapkan pagu terlebih dahulu. Dan anggarannya kemudian kita bahas di DPR. Setelah itu baru ada penetapan HPS. HPS itu adalah harga perkiraan sendiri sebagai alat kendali kewajaran harga. Mekanismenya adalah survei pasar, e-commerce, pasar retail, dan juga ada pendapat ahli. Kemudian memperhatikan jumlah siswa, sekali lagi, volume atau kebutuhan, bahan dan kualitas. Dalam hari ini adalah diperhatikan betul komponen dalam negerinya. Jadi tentu ini menjadi salah satu syarat ya, untuk kita memprioritaskan produksi dalam negeri. Kemudian dilanjutkan dengan variasi ukuran dan desain khusus. Setelah itu dibahas bersama antara PPK, pejabat membuat komitmen, dan tim Pokja pengadaan. Lalu yang ketiga kemudian baru proses lelang. Proses lelangnya diawali dengan proses mencari dan menetapkan penyedia barang melalui mekanisme yang kompetitif dan akuntabel. Mekanismenya e-purchasing atau katalog elektronik, pengadaan langsung, tender atau tender cepat, seleksi, dan penunjukan langsung. Kemudian ada tahapannya, tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan klarifikasi dan negosiasi. Tentu dalam proses pengadaan seperti ini, Kementerian Sosial didampingi langsung oleh Irjen, di internal kita didampingi oleh Irjen, di eksternalnya kita minta pendapat dari LKP,
LKPP, Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP. Ini prosesnya seperti ini, jadi pagunya sekian, harga perkiraan sekian, kemudian pemenang tendernya harganya Rp576.577. Pemenangnya ini terus ditambah dengan pajak menjadi 640. Ini kira-kira prosesnya seperti itu dan dilakukan dengan berhati-hati sebenarnya melalui proses-proses yang dan tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan. Itu saya kira mekanismenya, lebih detailnya juga ada lagi, tapi saya kira itu yang penting. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan, sejak awal saya dan Pak Wamen berkomitmen untuk menjaga agar proses pengadaan barang dan jasa tidak diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh kami. Kami sudah bertekad menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk tidak utak-atik anggaran, tidak korupsi, karena sudah bukan zamannya lagi. Otak-atik APBN, anggaran di dalam kementerian, kong kali kong, ya, itu komitmen kami, itu kita jaga sampai hari ini. Jika ada pelanggaran, tentu kami akan menjadi pihak pertama yang melaporkan ke aparat penegak hukum. Di dalam proses-proses pengadaan barang jasa seperti ini, kami juga setiap tahun diaudit oleh BPKP, diaudit oleh BPK, dan tentu lebih penting juga kita diaudit oleh masyarakat luas. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf, udah jelas